Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih bersama saya Muhammad Thorik Fadila di channel YouTube StockNow.id. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan investasi yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Dan kali ini kita akan membahas jenis-jenis investasi. Tentu banyak sekali nih jenis investasi, sehingga para investor bisa memilih dan memilah investasi yang terbaik. Untuk mengetahui apa saja sih jenis investasi, untuk itu mari kita simak videonya ya. Pada dasarnya investasi terdiri dari dua sektor. Yang pertama adalah investasi sektor keuangan dan yang kedua adalah investasi sektor real. Dua kategori investasi yang berbeda berdasarkan jenis aset dan sektor yang menjadi fokusnya. Berikut adalah perbedaan antara keduanya. Yang pertama adalah investasi sektor keuangan. Investasi sektor keuangan berfokus pada instrumen keuangan dan lembaga keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, mata uang, derivatif, dan instrumen pasar uang. Tujuan investasi sektor keuangan adalah untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga atau nilai instrumen keuangan, atau juga dari pengelolaan portofolio secara efektif. Risiko dalam investasi sektor keuangan mencakup risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko kebijakan, dan risiko lain yang terkait dengan perubahan kondisi pasar keuangan. Investasi sektor keuangan umumnya lebih mudah diakses oleh investor melalui perantara seperti bank, perusahaan sekuritas, atau platform perdagangan online. Pembahasan yang kedua adalah investasi sektor real. Investasi sektor real berfokus pada bisnis nyata dan aset fisik seperti perusahaan manufaktur, properti komersial, infrastruktur, pertanian, transportasi, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang berhubungan langsung dengan produksi barang atau pelayanan nyata. Tujuan investasi sektor real adalah untuk memperoleh keuntungan dari pendapatan operasional, apresiasi nilai aset fisik, atau pertumbuhan ekonomi dalam sektor-sektor tersebut. Risiko dalam investasi sektor real meliputi risiko operasional, risiko pasar, risiko persaingan, risiko regulasi, dan risiko lain yang terkait dengan bisnis nyata dan faktor-faktor ekonomi. Investasi sektor real seringkali memerlukan modal yang lebih besar dan membutuhkan pengetahuan khusus atau akses ke pasar tertentu. Penting untuk dicatat bahwa sektor keuangan dan sektor real tidak saling eksklusif. Ada investasi yang melibatkan kedua sektor ini, seperti investasi dalam perusahaan keuangan atau lembaga keuangan yang beroperasi dalam sektor real, seperti bank yang memberikan pinjaman kepada bisnis sektor real. Ketika mempertimbangkan investasi, penting bagi investor untuk memahami karakteristik, risiko, dan potensi keuntungan yang terkait dengan sektor-sektor tersebut. Penelitian, analisis yang cermat, dan konsultasi dengan profesional keuangan dapat membantu investor membuat keputusan investasi yang lebih baik sesuai dengan tujuan dan profil risiko tersebut. Oke, tadi kita sudah membahas penjelasan perbedaan investasi sektor keuangan dan sektor real. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis investasi dari dua sektor tersebut. Yang akan kita bahas sekarang adalah jenis-jenis investasi di sektor real. Investasi sektor real merujuk pada investasi dalam bisnis atau aset nyata yang berhubungan langsung dengan produksi barang atau penyediaan jasa. Dalam konteks ini, sektor real mengacu pada sektor ekonomi yang melibatkan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa secara fisik. Investasi sektor real melibatkan pengalokasian dana untuk memperoleh aset fisik seperti perusahaan manufaktur, properti komersil, infrastruktur, perkebunan, pertanian, transportasi, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi dan pelayanan nyata. Nah, jenis-jenis investasi sektor real yang pertama adalah properti. Investasi properti adalah jenis investasi yang melibatkan pembelian, kepemilikan, dan pengelolaan properti dengan tujuan untuk memperoleh pengembalian investasi yang menguntungkan. Properti yang dimaksud biasanya berupa tanah, rumah, apartemen, gedung komersil, atau jenis properti lainnya. Yang kedua adalah emas batangan. Investasi emas adalah salah satu bentuk investasi di mana seseorang atau lembaga membeli emas sebagai instrumen investasi untuk tujuan mendapatkan keuntungan, atau bisa juga melindungi nilai kekayaan kita dari fluktuasi nilai mata uang dan perubahan kondisi ekonomi. Emas telah digunakan sebagai alat perdagangan dan penyimpanan nilai selama beribu-ribu tahun, dan tentunya masih tetap menjadi salah satu aset yang paling berharga dan diinginkan di dunia keuangan. Investasi sektor real selanjutnya adalah bahan baku. Investasi dalam bahan baku melibatkan penanaman modal yang diperoleh dan mempertahankan persediaan barang mentah dan bahan baku yang digunakan selama proses produksi. Tentunya investasi ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang memadai
mengurangi risiko pasokan, dan mengoptimalkan proses produksi. Oke, tadi kita sudah membahas nih mengenai jenis investasi di sektor real. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis investasi di sektor keuangan. Tentunya banyak sekali jenis investasi di sektor keuangan. Untuk itu kita akan bahas satu persatu ya. Investasi sektor keuangan merujuk pada investasi dalam instrumen keuangan atau aset yang berhubungan dengan pasar keuangan. Sektor keuangan melibatkan lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya yang berperan dalam pengelolaan dana, intermediasi keuangan, dan penyediaan layanan keuangan. Jenis investasi sektor keuangan yang pertama adalah saham. Saham adalah bagian kepemilikan atau hak atas suatu perusahaan yang terdaftar di pasar saham. Ketika kita membeli saham suatu perusahaan, kita secara efektif menjadi pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. Nah, saham merupakan salah satu instrumen keuangan yang paling umum dan populer di pasar modal, dan para pemegang saham berhak atas sebagian laba perusahaan dan memiliki hak suara dalam keputusan perusahaan. Selanjutnya atau yang kedua adalah obligasi. Obligasi adalah surat utang atau instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah, lembaga keuangan, atau perusahaan untuk meminjam dana dari investor. Ketika kita membeli obligasi, kita sebenarnya memberikan pinjaman kepada penerbit obligasi, dan penerbit berjanji untuk membayar kembali dana pinjaman tersebut dengan suku bunga pada tanggal jatuh tempo tertentu. Yang ketiga adalah deposito. Deposito adalah salah satu produk perbankan yang menawarkan cara aman dan mudah bagi nasabah untuk menyimpan dana mereka dalam jangka waktu tertentu dengan suku bunga yang tetap. Deposito merupakan bentuk investasi yang relatif rendah risikonya dan cocok untuk para investor yang mencari pendapatan tetap tanpa risiko fluktuasi nilai. Selanjutnya adalah reksadana. Reksadana adalah salah satu bentuk investasi kolektif di mana sejumlah investor mengumpulkan dana mereka dan menginvestasikan mereka secara bersama-sama dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, pasar uang, dan instrumen investasi lainnya. Dana yang terkumpul itulah dikelola oleh manajer investasi yang bertujuan untuk mencapaikan pertumbuhan nilai investasi dan memberikan keuntungan kepada para pemegang unit reksadana. Pembahasan selanjutnya adalah ETF. ETF atau Exchange Trade Fund adalah jenis investasi yang diperdagangkan di bursa efek seperti saham. ETF adalah dana investasi kolektif yang mencakup sejumlah instrumen keuangan seperti saham, obligasi, komoditas, atau kombinasi dari berbagai aset tersebut. ETF memiliki tujuan untuk melacak kinerja indeks tertentu atau memenuhi strategi investasi tertentu. Nah, perbedaan ETF dan reksadana itu ETF dijual di Bursa Efek Indonesia atau di bursa saham, tapi dalam bentuk reksadana. Oke, pembahasan selanjutnya adalah Forex. Forex atau Foreign Exchange adalah pasar global untuk perdagangan mata uang asing. Pasar Forex merupakan pasar terbesar dan paling liquid di dunia, di mana bank, perusahaan, institusi keuangan, spekulan, dan individu melakukan jual beli mata uang satu sama lain. Tujuan utama dari perdagangan Forex adalah mencari keuntungan dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Tentunya yang terjadi karena berbagai faktor ekonomi, politik, dan sosial di seluruh dunia. Selanjutnya atau yang terakhir ini adalah kripto. Kripto atau disebut juga dengan cryptocurrency adalah bentuk aset digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol penciptaan unit baru. Tentunya kripto tidak diatur oleh otoritas pemerintah atau lembaga keuangan sentral seperti bank sentral dan beroperasi berdasarkan teknologi blockchain. Blockchain adalah teknologi dasar di balik kripto yang merupakan buku besar terdistribusi yang mencatat semua transaksi yang terjadi dengan transparan dan aman. Setiap transaksi di blok harusnya diversifikasi oleh jaringan pemakai sebelumnya ditambahkan ke blockchain. Nah, Bitcoin adalah kripto pertama yang diperkenalkan pada tahun 2009 oleh seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Sejak saat itulah banyak kripto lainnya telah dikembangkan seperti Ethereum, Ripple, Litecoin, BNB, dan banyak lagi. Nah, tadi kita sudah membahas banyak sekali penjelasan mengenai jenis-jenis investasi. Tentunya sangat mudah dipahami, bukan? Untuk kalian jika ingin melihat video dari Stokno ID, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan dan bye-bye!